Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di renungan pagi pada saat ini. Saya yakin semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ajak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami bersyukur atas pertolongan dan rahmat-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh menikmati hari-hari. Semua itu karena penyertaan dan perlindungan-Mu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu. Sertailah umat-Mu dalam setiap merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sebab Engkau adalah Allah pengharapan kami. Terima kasih sekali lagi, Engkau Allah yang begitu ajaib bagi kami semua, para umat-Mu yang terus berseru dan bersandar di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yesaya 44 ayat yang ke-6. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Apa yang akan terjadi bila kita terisolasi di suatu tempat yang jauh dari keluarga dan teman, dan semua komunikasi terputus dengan mereka? Tentu kita akan sangat kesepian dan menderita. Itulah keadaan umat Israel di dalam pembuangan. Mereka tidak hanya merasa terbuang dari tanah leluhur mereka, tetapi terutama merasa jauh dari Tuhan dan firman-Nya. Namun, janji Tuhan tetap menyertai Israel. Janji pemulihan yang Tuhan nyatakan melalui pencurahan Roh-Nya yang akan menyegarkan jiwa-jiwa yang kehausan, menjadi seperti hujan yang membasahi dan menyegarkan tanah gersang. Di dalam Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Ayat yang ketiga, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Dan ayat yang keempat, mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Mengapa umat Israel kembali kepadanya? Yang pertama, mereka ternyata tidak mendapatkan apapun dari ilah-ilah yang mereka sembah untuk menggantikan ibadah mereka kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7, siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang menggambarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Ketika bait suci pasca pembuangan selesai dibangun, beberapa orang tawar hati dan kecewa karena beranggapan bait suci yang sekarang ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kemegahan bait suci pertama yang dibangun Salomo. Demikian Allah membesarkan hati umat itu dengan 3 janji. Yang pertama, Allah sendiri akan bersama-sama mereka untuk menggenapi semua janji dalam perjanjiannya di dalam kitab Hagai 2 ayat yang ke-5 dan Hagai 1 ayat yang ke-13. Yang kedua, Roh Allah akan berdiam di antara umat itu dalam Hagai 2 ayat yang ke-6. Dan yang ketiga, kemegahan kemudian dari rumah Allah akan lebih besar daripada yang semula, karena
peragaan kekuatan kuasanya yang lebih besar dalam Hagai 2 ayat 10. Pelayanan Yesus dan para rasul sebagaimana tercatat dalam Injil-Injil dan kisah para rasul. Bukan keindahan bangun gereja yang akhirnya akan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Hal yang perlu sekali dalam jemaat kita ialah kehadiran Allah yang dinyatakan melalui Roh Kudus, karunia-karunia, pelayan-pelayan dan kuasanya. Itulah pengalaman mereka yang telah mencoba bermain-main dengan dewa-dewi bangsa kafir. Semuanya sia-sia belaka. Kedua, Israel telah mengenal dan mengalami penyertaan Allah dalam hidup mereka. Walaupun mereka pernah meninggalkan Allah, tetapi Dia tetap setia dan tidak berubah dalam kasih-Nya. Dalam ayat 2 dan 8, Allah memang tidak tergantikan. Ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, dan hai Yesbiurun yang telah kupilih. Ayat ke-8, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripada Aku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada Aku kenal. Pengalaman Israel tidak perlu terulang di dalam hidup kita. Janganlah main-main atau mencoba-coba dengan berhala ataupun karena hanya akan mendatangkan hukuman dan kekeringan rohani. Kalau saat ini kita sedang dalam kondisi seperti Israel, carilah Tuhan. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Dia siap memulihkan rohani kita dan memandu hidup kita kembali dengan kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas rahmat-Mu yang begitu ajaib, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan kembali kepada firman. Kami mau tidak mencoba-coba Tuhan bermain-main dengan berhala. Kami mau Tuhan datang kepada-Mu, dan ketika kelak nanti Kau dapati kami setia sebagai umat yang Kau pilih. Terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami minta daripada Engkau bimbingan dan kuasa-Mu yang begitu ajaib. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.